Pesantren TK Immanuel Batu. Wah, bertemu kembali ya bersama anak-anak di rumah dan Miss di sini. Kita akan kembali untuk belajar bersama ya. Hari ini kita akan tetap membahas apa ya, Miss? Wah, hari ini kita masih akan belajar. Kita akan membahas tentang hewan, Miss. Wah, hewan. Betul. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hewan yang hidup di air. Hidup di Apa ya air kemarin? apa ya, Miss ya? Kemarin Oh, ikan-ikanan. Iya. Laut dan ikan Air laut. Kalau kemarin hewan yang hidupnya di air, nah kalau sekarang kita akan membahas tentang hewan yang hidupnya bisa di darat dan bisa di air. Wah, Apa itu, Miss? emang ada ya, Miss ya? Ada dong. Hewan tersebut disebut hewan amfibi. Oh, amfibi. Kalau amfibi itu berarti untuk hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ya, betul sekali. Nah, Missnya tahu nggak hewan yang hidup di darat dan di air hewan apa aja? Ayo. Ya. Kalau Kalau tidak salah itu kodok dan juga katak, Miss. Oh iya, betul Iya. sekali. Yang biasanya ada di sawah-sawah itu. Iya, Betul. yang jalannya itu seperti kayak Loncat-loncat gitu ya. Benar Benar sekali. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kodok dan juga Katak. oh ya, Miss, memangnya kodok sama katak itu berbeda ya? Bukan itu sama? Oh, jelas beda, Miss. Nah, kalau kodok itu lebih sering hidupnya itu di kebun-kebun, di sawah, seperti yang sering kita temui. Terus sering di darat gitu ya? Betul. Kalau katak lebih sering menghabiskan hidupnya di air, gitu, di sungai, gitu, Miss. Jadi perbedaannya itu yang pertama di tempat tinggalnya ya, Miss? Betul, tempat tinggalnya berbeda. Nah, selain tempat hidupnya, juga yang membedakan itu adalah kulitnya, Miss. Bedanya di mana, Miss? Kalau Miss Tela dan Miss Sandra sering lihat kodok yang kulitnya itu bintik-bintik, terus agak keras. Iya. Nah, itu dia namanya kodok. Dia lebih suka hidup di sawah tadi. Oh, sawah tadi. Tapi kalau katak itu kulitnya lebih mulus, licin dan basah. Itu karena dia hidupnya kebanyakan di air gitu. Terus apa lagi, Miss, perbedaannya? Nah, lalu selanjutnya perbedaan kodok dan katak adalah dilihat dari kakinya, Miss. Nah, kalau kodok itu memiliki kaki yang lebih pendek dan sedikit gemuk. Itu karena dia suka sekali berjalan, Miss. Oh, dia tidak melompat berarti? Nah, kalau katak itu punya kaki yang panjang, lebih panjang dan ramping. Itu biasanya digunakan karena dia sering hidupnya di air, jadi dia sering digunakan untuk berenang. Terus kalau untuk melompat, dia bisa lebih jauh daripada kodok. Oh, gitu. Karena kodok kakinya lebih pendek loh. Betul. Nah, perbedaannya lagi ada satu lagi, Miss, yaitu terletak di gigi. Ternyata kodok itu tidak punya gigi, Miss. Oh, Jadi ompong, iya. Terus gimana makannya, Miss? Nah, kalau kodok itu dia makannya menggunakan lidah. Jadi seperti cicak. Nah, kan kemarin tentang belajar tentang cicak. Cicak itu kan kalau menangkap nyamuk pakai lidah ya, sama seperti kodok. Nah, kalau katak itu punya gigi, Miss. Tapi memang tidak banyak. Dan gunanya adalah untuk memangsa atau mempertahankan makanannya. Oh, iya. Tapi sama-sama langsung ditelan gitu kan, Miss ya? Iya, betul. Jadi memang kalau katak itu kalau habis makan ditangkap pakai lidah, nah langsung ditelan, tidak dikunyah dulu. Berarti perbedaannya tadi ada 4 ya, Miss? Ya, Yang betul. pertama di tempat tinggalnya. Betul. Ya. Terus habis itu kulit. Betul. Lalu kakinya. Kaki dan dan juga giginya. Oh, jadi itu perbedaan antara kodok dan juga katak. Jadi meskipun terlihat sama ya, Miss, Ya. tapi sebenarnya itu berbeda. Betul. Oh iya,
Miss, kalau suaranya kodok atau katak itu gimana ya? Nah, suaranya katak itu seperti ini. Ayo kita dengarkan. Oh, begitu ya suaranya Iya, ternyata. Berarti kalau biasanya kalau habis hujan Miss, itu sering ada suara seperti itu. Oh iya, Berarti itu betul. suaranya kodok ya? Iya, benar sekali. Nah, itu tadi suaranya, Miss. Kalau makanannya apa? Nah, kalau kodok itu biasanya makan serangga. Sebenarnya serangga semua serangga dimakan loh sama kodok. Oh, tapi sama kan sama katak? Iya, sama. Kodok dan katak makanannya adalah serangga. Oh, begitu. Semua jenis serangga ya? Iya, semua jenis serangga dimakan. Nah, untuk lebih tahu bagaimana cara berkembang biak katak atau kodok, kita akan saksikan video berikut ini. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya, telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Nah, itu tadi video tentang cara berkembang biak katak dan Ya. juga bagian-bagian tubuhnya, Miss. Oh, iya. Gitu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga di air, Betul. yaitu katak dan juga kodok. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah tahu kan ya tentang katak dan juga kodok. Iya Miss, sekarang kita juga sudah tahu perbedaan kodok dan katak. Ternyata beda juga ya. Padahal kelihatan sama ya, Miss. Betul. Nah, teman-teman di rumah juga sekarang sudah tahu dan semakin pintar. Oke, sekian dulu penjelasan dan pembelajaran hari ini. Teman-teman boleh mengerjakan aktivitas selanjutnya, mengerjakan tugas-tugasnya. Dan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran besok. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak. Anak-anak kelas A1, A2, dan A3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Oke, hari ini kita belajarnya tentang
hewan apa ya? Tadi kalau anak-anak sudah menonton kelas virtual yang pertama tadi, pasti anak-anak sudah tahu. Hari ini kita membahas tentang kodok. Nah, untuk aktivitas hari ini apa saja ya? Tapi ingat, sebelum kita mengerjakan aktivitas, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Anak-anak pasti bisa. Miss yakin anak-anak pasti bisa. Oke. Nah, untuk aktivitas yang pertama, anak-anak akan mengerjakan buku kognitif. Di buku kognitif, anak-anak akan membuka lembar kerja yang seperti ini. Nah, ini ada di buku kognitif. Mau diapakan ya? Kira-kira ada gambar-gambar. Ada gambar ikan, ada gambar kupu-kupu. Wah, ada banyak macam gambar. Tapi gambarnya itu tidak berwarna. Gambarnya cuma hitam putih. Terus di sampingnya juga ada angka-angkanya. Wah, mau diapakan ya? Nah, Miss kasih tahu ya caranya. Kali ini anak-anak tidak menggunakan pensil, tapi cukup menggunakan krayon. Bagaimana caranya? Anak-anak akan mewarnai gambar sesuai dengan jumlah angka yang ada di sebelahnya. Kasih contoh. Untuk soal yang pertama, ini adalah angka berapa? Ya, betul, angka 4. Untuk angka 4, berarti anak-anak akan mewarnai gambar ikan berjumlah 4. Coba dihitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang diwarna ada 4 ekor ikan. Yang lainnya tidak usah diwarnai. Cukup 4 saja. Seperti ini. Sesuai dengan angka di sebelahnya ya jumlahnya. Seperti ini. Warnanya yang rapi ya. Tidak boleh keluar garis dan tidak boleh dicoret-coret. Harus yang rapi. Nah, sudah kan? Gambar yang diwarna berarti jumlahnya ada 4 sesuai dengan angka yang ada di kotak. Nah, Miss yakin anak-anak pasti bisa. Selamat mengerjakan. Aktivitas berikutnya, kita akan belajar melipat dari kertas lipat. Coba siapkan kertas lipat anak-anak. Kertas lipatnya berwarna hijau. Apa? Berwarna hijau. Seperti bonekanya Miss ini warnanya hijau. Nanti anak-anak akan melipat bentuk kodok yang bisa lompat. Bagaimana caranya? Ini dia. Sekarang kita akan membuat origami bentuk kata. Yang pertama kita siapkan kertas lipat dulu 1 lembar seperti ini. Kalau sudah tahap yang pertama adalah kita lembar yang berwarna putih berada di atas ya. Setelah itu kita lipat menjadi 2 menjadi bentuk buku. Kita luruskan di setiap sisinya. Nah, sampai lurus ya. Kemudian kalau sudah lurus, kita rapatkan sisi yang melengkung. Setelah itu kita lipat seperti ini. Kalau sudah, kita buka. Nah, sudah ada lipatan di tengah kan? Kita lipat lagi menjadi 2. Setelah kita lipat ke kanan dan ke kiri, kita lipat ke bawah. Ini juga sama, kita luruskan di ujung-ujung. Setelah lurus, kita rapatkan.
Setelah itu kita buka. Nah, sudah jadi kan bentuknya seperti ini. Kelihatan lipatannya? Oke, kalau sudah kelihatan, kita posisikan kertasnya menjadi bentuk seperti ini. Jadi bentuknya ya di kanan kiri di bawah seperti ini. Kalau sudah di sisi yang ujung yang lancip seperti ini, kita lipat ke dalam. Kita luruskan di ujungnya ya. Kok kita luruskan? Kalau sudah seperti ini, bawahnya kita lipat menjadi 2. Terus dilipat ini. Ini kok tak potong salah. Nah, pasti bisa kan? Jangan lupa diberi mata di ujungnya supaya kelihatan ada mata kodoknya. Oke, untuk aktivitas berikutnya adalah anak-anak akan mencoba menggambar kodok. Kali ini menggambarnya tidak menggunakan pensil tapi menggunakan krayon. Krayonnya warna hijau juga dan ditambah dengan krayon warna hitam. Bagaimana cara menggambar kodok? Coba ikuti, Miss akan mengajari anak-anak. Ini dia caranya. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan krayon. Kemudian kita akan membuat kaki kataknya. Kaki kataknya seperti lingkaran tetapi agak kecil. Nah, kecil lagi di bawahnya. Kemudian kita akan membuat mata katak. Lingkaran kecil di atasnya lingkaran besar ya. Kemudian wah, setelah itu kita kasih titik dengan menggunakan krayon hitam sebagai mata dan mulut katak. Katak kita sudah jadi. Wah, kita sudah berada di tugas yang terakhir. Tugas terakhir kali ini tentang tema kodok. Wah, kita mau ngapain ya dengan binatang kodok ini? Anak-anak pasti pernah mendengar lagu atau syair tentang kodok. Nah, coba anak-anak perhatikan ya, pelan-pelan saja. Oke, nanti anak-anak akan menirukan menyanyi lagu kodok. Bagaimana lagunya? Coba perhatikan ya. 1, 2, 3. Kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali.
blung. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Teot teplung, teot teplung, teot teot teplung. Teot teplung, teot teot teplung. Begitu syairnya. Jadi anak-anak akan menyanyikan lagu kodok, kemudian di video dikirimkan di miss-missnya yang ada di kelas. Oke, jangan malu untuk terus berkarya, jangan malu untuk terus memuji Tuhan, menyanyi, bercerita. Miss yakin anak-anak TK A1, A2, dan A3 semuanya adalah anak-anak yang hebat. Jadi, setiap ada tugas, jangan lupa mengerjakan dan melakukan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan aktivitas hari ini. Terima kasih sudah menonton kelas virtual hari ini sampai selesai. Dan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.